Nah, yang pertama yaitu tentang ciri utama pada zaman Brahmanan, yaitu memiliki dominasi kaum Brahmanan. Pendeta menjadi golongan yang terhormat, menguasai kehidupan keagamaan dan menjadi penasihat kerajaan. Nah, yang kedua, masyarakat menganut sistem ritualistik, yaitu fokus kehidupan keagamaan bergeser dari sekadar pujian menjadi pelaksanaan ritual atau yatnya yang rumit dan teratur. Tiga, munculnya kitab Brahmana, penulis sastra suci yang menjelaskan tentang tata cara upacara dan makna kurban. Nah, yang keempat itu sistem kasta atau asrama, pengelompokan masyarakat menjadi 4 kasta, dan pembagian tahap kehidupan asrama semakin tegas. Nah, yang kelima, yang terakhir itu pemujaan dewa-dewa, berkembangnya fungsi dan tata cara pemujaan kepada dewa-dewa. Nah, untuk materi yang kedua adalah tentang karakter ajaran zaman Upanishad. Yaitu yang pertama adalah dalam monisme filosofis atau tatwamasi, mengajarkan bahwa pada hakikatnya Atman, jiwa individu, adalah identik dengan Brahman, jiwa universal. Fokus pada moksa, yaitu tujuan hidup adalah melepaskan diri dari siklus kelahiran kembali samsara, dan bersatunya Atman dengan Brahman. Nah, yang keempat, sistem berguru Upanishad, ajaran disampaikan langsung dari guru acarya kepada murid yang duduk tekad untuk mendengarkan pengetahuan rahasia dan atau mistis. Hukum karma dan punarbawa, yaitu penekanan kuat bahwa nasib seseorang adalah hasil perbuatan dari diri sendiri di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Nah, yang materi yang ketiga yaitu perbedaan pendekatan ritualistik dan filosofis. Yaitu perbedaan utama pendekatan ritualistik dan filosofis, yaitu yang paling menonjol adalah kalau ritualistik yaitu menekankan pada pelaksanaan tata cara, simbol, dan tindakan fisik yang teratur. Sedangkan pendekatan filosofis berfokus pada pemahaman makna mendalam, nalar, dan hikmah di balik suatu ajaran. Dan yang materi yang keempat, relevansi kedua pendekatan tersebut dalam praktik keagamaan modern saat ini. Dan untuk materi ini itu yang pertama, relevansi pendekatan ritualistik. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, mekanisme dan penuh ketidakpastian, ritual tetap krusial karena yang pertama, kebutuhan psikologis dan sosial. Ritual seperti doa harian, ibadah haji, atau perayaan hari besar memberikan rasa tenang, kontrol, dan stabilitas emosional pada seorang individu. Dan yang kedua, identitas dan komunitas. Ritual bersama memperkuat ikatan sosial dan identitas kolektif di tengah individualisme modern. Adaptasi teknologi. Generasi muda memadukan ritual dengan teknologi, seperti penggunaan media sosial untuk menyebarkan ritual keagamaan atau partisipasi spiritual. Penyembuhan diri, yaitu ritual bertindak sebagai sarana penyembuhan jiwa dari stres dan keterasingan di era digital dan di era modern. Dan relevansinya pendekatan dengan pendekatan filosofis, yaitu yang pertama adalah relevansinya yaitu kedalaman makna esensi.
Mencegah ritual menjadi sekadar formalitas kosong. Pendekatan filosofis seperti ibadah haji mengubah ritual simbolik menjadi transformasi spiritual yang mendalam. Yang kedua, kontekstualisasi ajaran membantu umat memahami mengapa suatu ajaran dilakukan, bukan hanya apa yang dilakukan, sehingga agama tetap berrelevan dengan konteks zaman. Nah, yang ketiga, modernisasi beragama. Pendekatan filosofis mendorong pemahaman radikal mendalam yang menjauhi fanatisme sempit, mendukung modernisasi di tengah arus informasi tanpa validasi. Nah, yang keempat yaitu tentang mengenai relevansinya etika dan moralitas, menghubungkan praktik ritual dengan perilaku etis sehari-hari, mengatasi fenomena religiositas demi konten atau religiosity for the likes. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kita harus bisa menyesuaikan pada zaman ini, membedakan pada zaman dahulu, pada zaman yang mungkin tidak ada teknologi. Kita bisa menyaring apa yang ada di media sosial, kita harus bisa menyaring, dan kita tidak boleh memakan atau mengonsumsi mentah-mentah apa yang kita dapatkan dari media sosial, sehingga ajaran agama Hindu sangat penting dalam penerapan kehidupan sehari-hari pada masa ini. Nah, dengan demikian kesimpulan yang dapat saya berikan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian, Om Santi Santi.